Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Ya, berjumpa kembali dengan saya. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mengenai input output dari sebuah PLC yang berjenis analog, berarti analog input output. Jadi terdapatnya sensor analog itu nanti kan dapat menangkap fenomena atau pembacaan fisik dan kimia yang berada di dalam lingkungan, sehingga kemudian besaran-besaran tersebut akan dikonversikan ke dalam besaran listrik, yaitu berupa tegangan dan arus. Begitu pula untuk aktuator yang sifatnya analog, ya, outputannya analog itu juga dapat mengubah besaran-besaran listrik, ya, menjadi besaran-besaran fisik maupun besaran kimia. Dan nilai tegangan dan arus yang dihasilkan oleh sensor tersebut itu masih berupa sinyal analog. Begitu pula pada aktuator, sedangkan di dalam perangkat pengendali baik PLC, komputer maupun microcontroller itu tidak bisa memproses sinyal analog tersebut, sehingga perlu mengkonversikannya, perlu merubahnya agar bekerja dalam sinyal digital. Oleh karena itulah nanti di dalam sebuah PLC itu terdapat perangkat sebagaimana perangkat-perangkat digital lainnya untuk kendali, yaitu terdapat yang namanya untuk input itu nanti ada analog to digital converter, yaitu mengkonversi dari sinyal-sinyal analog menjadi digital. Kemudian setelah diubah menjadi sinyal digital baru bisa diproses di dalam CPU dari PLC itu sendiri. Begitu pula untuk outputnya, nanti terdapat digital to analog converter, itu juga prinsipnya berkebalikan dengan ADC, ya. Berarti nanti keluarnya adalah berupa output analog yang merepresentasikan dari nilai secara fisik yang berada dalam lingkungan pada sistem otomasi tersebut. Ya, skema di dalam analog itu kurang lebih nanti disampaikan dalam gambar seperti ini, ya. Berarti nanti dalam PLC itu terdapat channel-channel khusus untuk analog input maupun untuk analog output, ya. Untuk misalkan untuk analog input itu nanti bisa berupa nilai temperatur, misalkan menggunakan sensor thermocouple berbagai jenis, ada J, K dan sebagainya, atau juga nanti bisa berupa tekanan pressure, ya. Tekanan misalkan adalah tekanan yang berada di dalam sebuah pipa, atau juga nanti bisa juga berupa sebuah kecepatan dari putaran motor, atau juga nanti bisa berupa untuk flow rate, ya, aliran rata-rata yang misalkan untuk mengukur aliran yang terdapat di dalam sebuah pipa itu sendiri. Dari sensor-sensor tersebut itu nanti ada namanya rangkaian preamplifier dalam gambar ini, atau biasa disebut sebagai sinyal conditioning, karena biasanya sinyalnya itu masih sangat kecil sehingga nanti perlu dikuatkan, ya, dan dilinearkan keluaran dari sinyalnya, sehingga nanti ada rangkaian preamplifier dan sebagainya. Termasuk untuk yang bawah transistor juga seperti itu, ya. Nanti dari nominal berupa voltage, current, power atau power factor itu nanti transmisikan kemudian masuk ke dalam channel analog input. Nah, di dalam channel analog input itu sebenarnya nanti terdapat yang namanya komponen sebagaimana disampaikan, yaitu analog to digital converter. Jadi dikonversi dalam bentuk digital sinyal-sinyal analog tersebut, kemudian diproses di dalam CPU unit. Nah, setelah diproses nanti keluarannya masuk dalam analog output unit. Berarti
setelah diberikan program di dalam CPU, program PLC sesuai dengan logika yang diinginkan, itu nanti keluarannya melalui analog output unit. Analog output unit ini adalah ada komponen DAC-nya, digital to analog converter, sehingga nanti keluarannya bisa berupa motion, ya, position control, speed control, atau mungkin juga temperatur control, ya banyak sekali tergantung dari sistem yang dibangun tersebut. Ya, pertama ADC, ini saya mengulang saja, berarti ini perangkat yang akan mengubah sinyal input analog menjadi kode-kode digital, ya, dan umumnya memang ADC itu nanti untuk antarmuka, berarti penghubung dari sensor-sensor yang analog ya, bagaimana tadi saya sebutkan, kemudian nanti dikonversikan dalam bentuk-bentuk digital dan dapat diproses dalam komputer. Nah, ini yang paling penting, parameter yang penting nanti pada ADC itu adalah resolusi sama frekuensi sampling atau kecepatan samplingnya itu seperti apa, karena nanti kaitannya dengan hasil dari pembacaan dari ADC tersebut. Sebagai contoh ini, misalkan untuk resolusi dari ADC, ini nanti adalah menentukan ketelitian dan ketepatan hasil konvensi. Misalkan ini adalah terdapat di dalam gambar ya, hasil konvensinya di berarti yang garis merah itu merupakan nilai analog yang kisarannya antara 0 sampai 5 volt ya. Dalam sumbu Y itu ada 0 di paling bawah, kemudian 5 itu di paling atas, kemudian misalkan pada saat dicacah ya, resolusinya adalah dengan 1 bit, nilai analognya itu hanya punya 2 kelompok kondisi ya, itu sebagaimana di dalam tabel itu ya, cacah 1 bit nanti hanya ada 1 kondisi, kondisinya adalah dari antara 0 sampai dengan 1 ya, sehingga nanti dapat terwakili hasil cuplikannya itu adalah 5/2 ya. 5 adalah batas maksimalnya, 2 itu adalah 2 titik tadi itu, hasilnya antara 0 hingga 1, berarti kan 2, berarti nanti setiap pembacaan itu hanya 5/2 volt atau 2,5 volt ya. Berbeda misalkan dicacat dengan 4 bit, maka nilai analog 0,5 ini akan dibagi menjadi 16 bagian, sehingga nanti cuplikan nilainya akan semakin banyak, yaitu dari 0 sampai 15 ya. Ini dicacah dari 4 bit, saya langsung saja, itu juga bisa dilihat untuk dicacah 2 bit, berarti nanti ada 4 nilai dari 0 sampai 3, dicacah dengan 3 bit ya, juga nanti ada 7 dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Dari sana berarti nanti kerapatan nilai itu akan semakin tinggi dan teliti saat jumlah bit digital yang digunakan juga semakin tinggi, berarti semakin besar bit yang terdapat di dalam ADC juga nanti untuk ketelitian dan ketepatan hasil pembacaan dari sensor analog juga akan semakin tinggi. Misalkan ya, ini untuk ADC 8 bit, maka akan memiliki output 8 bit pada digital. Ini berarti sinyal input dapat dicuplik dalam 256 nilai diskrit. Kalau misalkan 8 bit terisi semua, nanti totalnya 256 dalam desimalnya. Begitu pula untuk yang 12 bit ya, nanti cupliknya adalah 496 ya. Intinya berarti semakin besar bitnya nanti semakin ketelitian dan ketepatannya semakin tinggi, dan kalau misalkan ketelitian dan ketepatan semakin tinggi, maka nanti dalam proses kontrol secara digital juga akan hasilnya semakin bagus ya, karena resolusinya yang diperoleh dari pembacaan juga semakin teliti dan semakin tepat. Oke, kemudian adalah frekuensi sampling ADC. Ini adalah kecepatan samplingnya ya, maksudnya adalah seberapa sering sinyal analog dikonversikan ke bentuk sinyal digital pada selang waktu tertentu. Biasanya ini disebut nanti ya, dinyatakan dalam SPS, sampling per second, atau yang paling familiar misalkan ada frekuensi hertz. Itu makanya dalam komponen entah itu microcontroller, PLC, pasti nanti di sana ada clocknya berapa hertz. Nah, ini ada nanti kaitannya dengan frekuensi samplingnya itu berapa ya, termasuk mungkin dengan perangkat-perangkat digital yang lain ya, entah komputer, laptop, itu juga biasanya ada clocknya ya, berapa hertz. Nah, itu maksudnya adalah kecepatan dari frekuensi samplingnya itu berapa ya. Ini
Semakin cepat sampling, maka data yang diperoleh semakin rapat dan teliti. Dalam contoh misalkan yang 16 bit ya dengan 44 kHz, maka nanti hasilnya itu bisa dilihat di dalam gambar. Kemudian gambar kedua dan ketiga ini sama-sama 24 bit untuk ADC-nya. Cuma yang membedakan adalah frekuensi samplingnya. Satunya adalah 44 kHz dan satunya adalah 96 kHz. Maka di sana itu hasil yang paling terbaik adalah yang clocknya adalah tertinggi ya, 96 kHz. Karena nanti kerapatannya itu semakin kecil, berarti nanti di dalam pembacaan hasil ya, pembacaan hasil juga akan semakin bagus diolah oleh sinyal digital tadi. Ya, analog output ini pada PLC itu masing-masing jenis PLC itu mempunyai channel analog tersendiri, berarti sudah ada aturannya ya. Termasuk ini nanti dari tipe PLC baik yang modular maupun yang compact itu nanti ada sendiri ya, resolusinya berapa, frekuensinya berapa, termasuk yang bentuknya adalah modular yang bentuk slot-slot itu juga ada sendiri. Termasuk nanti adalah untuk addressnya, pengalamatannya itu sudah ada, artinya tidak sesuatunya adalah baku ya, dari berbagai macam tipe PLC nanti berbeda-beda. Dalam datasheetnya nanti dibaca terlebih dahulu untuk kaitan dengan berapa jumlah bit ya dari ADC, kemudian adalah kecepatan samplingnya. Dan ini untuk jenis input berapa tegangan arus ini memang sudah standar industrial grade ya, standar industri bagaimana yang pernah sampaikan di awal ya, berkaitan dengan input output PLC. Misalkan untuk inputnya ini ada bisa 0 sampai 5 volt, bisa 1 sampai 5 volt, 0 sampai 10 volt, dan min 10 sampai plus 10 volt itu juga nanti ada. Untuk arus sendiri biasanya 4 sampai 20 mA yang paling standar ya, walaupun ada juga yang 0 sampai 15 mA itu juga ada, tapi yang 4 sampai 20 mA itu cukup banyak ya, artinya biasanya dalam sensor dalam otomasi itu memang sudah standar, keluarannya itu sudah nominal seperti ini. Berarti sebenarnya di dalam rangkaian sensor untuk otomasi itu memang sudah terdapat sinyal conditioning sehingga keluaran tegangannya sudah standar. Kemudian yang kedua ada untuk yang keluarannya arus itu memang sudah terdapat transmitter ya. Jadi transmitter itu maksudnya adalah sebenarnya keluaran sensornya berupa tegangan, tetapi terdapat tambahan komponen untuk mengubah dari sinyal tegangan menjadi arus ya, sehingga nanti salah satu keuntungan dan kelebihannya ketika diubah dalam bentuk arus itu adalah dia bisa mentransmisikan secara jauh dari posisi PLC, yaitu untuk menghindari drop tegangan jika menggunakan input tegangan sensor. Jadi menggunakan arus atau biasanya disebut transmitter gitu di dalam sistem otomasi. Itu untuk ini. Kemudian selanjutnya adalah DAC, digital to analog converter. Ini merupakan perangkat untuk mengubah besaran digital ke analog. Ini sebaliknya, yaitu perangkat berupa keluaran atau output dari PLC. Nah, ini juga sama ya, untuk kaitannya dengan resolusi juga sama. Kemudian dari ADC itu sendiri ya, DAC misalnya, DAC itu sendiri. Kemudian sebagaimana pada ini ya, pada ADC, untuk DAC juga masing-masing PLC itu mempunyai jumlah channelnya berapa, kemudian untuk resolusi juga berapa ya, itu sudah ada. Dan untuk keluaran, ini mohon maaf, ini jenis keluaran maksudnya, jenis output itu juga sudah standar sebagaimana yang terdapat di dalam jenis-jenis input. Nah, itu salah satunya adalah untuk mempermudahkan sensor tertentu itu bisa digunakan oleh beberapa tipe merek PLC, sehingga nanti tidak usah harus ada rangkaian tambahan di dalam membuat sebuah sistem otomasi. Ini memang sudah standar. Dan jenis input outputnya apakah tegangan pun nominalnya berapa, arusnya berapa, itu nanti disetting di dalam program loadernya. Jadi untuk pada saat awal-awal itu nanti disetting jumlah input outputnya jenisnya apa. Oke, contoh misalkan pada analog I/O misalkan adalah contoh level tangki. Pada contoh sebelumnya saya menyampaikan untuk level tangki
itu menggunakan limit switch ya, berarti ada dua limit switch atas dan limit switch bawah. Kemudian menggunakan pompa untuk membukanya. Pada kali ini juga bisa menggunakan prinsip sama untuk mengatur level air di dalam tangki ya, tapi menggunakan sensor yang sifatnya analog. Nah, yang sifatnya analog banyak sekali, bisa menggunakan misalkan konsep pakai ultrasonic ya, pakai atau menggunakan gelombang suara pakai sonar, atau juga bisa menggunakan radar ya, tergantung jenis liquidnya itu apa. Misalkan ini cairan biasa saja ya, nah, dalam hal ini misalkan air gitu ya, di sini nanti ada sensornya, kemudian sensor tersebut terdapat level transmitter sebagaimana disampaikan, berarti ditransmisikan nilai nominal level dari tangki itu, keluaran sensornya berupa arus yaitu 4-20 mA, maka terdapat level transmitter. Maksudnya ini adalah berupa keluarannya arus ya, karena asumsinya mungkin di sini jaraknya antara tangki dengan PLC itu cukup jauh, sehingga untuk mengurangi drop tegangan pada pembacaan sensor level digunakan level transmitter. Jadi sensor ditambah komponen transmitter diubah menjadi arus, kemudian ditransmisikan. Nah, kemudian di sini nanti menggunakan yang namanya level control valve, berarti besarnya ketinggian dari tangki itu nanti tergantung ya, ketinggian cairan dalam tangki itu tergantung dari pembukaan dari level control valve. Berarti misalkan pada saat cairannya itu di dalam tangki itu kosong, maka nanti control valve itu membuka 100%, membuka full seperti itu. Ini juga valve-nya juga sifatnya analog ya, berarti pembukaannya itu bisa diatur berapa persen. Nah, mengatur berapa persennya itu tergantung dari setting nanti di programmer, tapi yang jelas adalah bagaimana menjaga agar level dalam cairan tangki itu nanti tidak terlalu penuh dan juga tidak terlalu kosong, dengan cara mengendalikan level control valve ya, bukan valve itu diatur. Ya, itu nanti berarti di sini menggunakan sensor level telah tadi sampaikan, dan yang kedua adalah menggunakan analog control valve, maksudnya adalah digunakan untuk mengatur valve-nya itu sendiri. Oke, mekanisme input dan output pada PLC itu nanti akan disebut sebagai proses scaling. Proses scaling itu adalah proses untuk men-setting nilai max dan min dari sebuah analog input sama output ya. Bagaimana tadi misalkan untuk levelnya, nanti saya jelaskan di slide selanjutnya. Dan yang kedua adalah konvensi data ya, dikarenakan ADC data sensor yang terdapat ABC itu nanti bentuknya adalah integer ya, sementara nanti nilai pembacaan sensor dan aktuator ya untuk outputan itu adalah berupa real, sehingga nanti perlu dikonversikan data dari integer nanti bisa menjadi BCD, bisa menjadi untuk real ya. Sehingga nanti perlu dikonversikan. Nah, terus apa untuk proses scaling itu sendiri? Misalkan dalam contoh tadi kasusnya ini adalah sebuah sensor level, entah nanti bentuknya ultrasonic atau radar. Sensor level itu bisa mengukur ketinggian cairan dari level 0 cm sampai 100 cm, dan nanti keluaran dari sensor tersebut itu linear dari 0 sampai 10 volt. Nah, maksudnya di sini dari 0 sampai 10 volt berarti pada saat levelnya 0 cm maka nanti keluaran dari sensor 0 volt juga. Begitu pula ketika level itu 100 cm itu nanti keluaran dari sensor tersebut tegangannya adalah 10 volt, berarti nanti skala linear ya. Kalau misalkan direpresentasikan di dalam bentuk grafik seperti ini, yang bawah ini adalah level cairannya dalam cm, dan yang atas itu adalah keluaran dari sensornya ya. Sehingga nanti bisa ditarik garis lurus berupa garis ini ya, linear
fungsi linear seperti ini. Sehingga nanti karena ini adalah sebuah kontur linear, ini berupa slope ya, atau gradien memenuhi y sama dengan mx plus c. Sehingga dengan menggunakan grafik ini nanti bisa dicari nilai gradiennya atau n-nya, slope ada misalkan seperti itu. Dimana cara mencarinya adalah y max dikurangi y min dibagi x max dibagi x min. Y max berarti maksudnya adalah keluaran maksimalnya, ini apa namanya, cairan maksimalnya berapa. Cairannya adalah 100, kemudian maksimalnya, minimalnya adalah 0, kemudian x max 10, kemudian x min adalah 0, maka hasilnya adalah 10, sehingga nilai m-nya nanti y sama dengan 10x plus c. Selanjutnya adalah mencari nilai c. Mencari nilai c itu kita masukkan untuk nilai x-nya 0. Pada saat x-nya 0, berarti pada saat nilai keluarannya 0, maka y-nya berapa? 0. Ya kan ya? Sehingga kita masukkan dalam persamaan awal y sama dengan 10x plus c, x-nya 0, y-nya 0, c-nya juga 0. Berarti sehingga nanti persamaannya adalah nilai persamaan y sama dengan 10x. Y sama dengan 10x saja. Ini nanti persamaan yang terdapat di dalam versi itu sendiri ya. Nah, kemudian scaling selanjutnya adalah pada sensor level tadi keluarannya adalah 0 sampai 10 volt. Itu nanti dalam pembacaan sensor analog itu pada ADC itu berupa data integer. Nah, untuk rentang nilai tergantung dari address tiap-tiap PLC. Berarti tiap PLC itu biasanya nanti data itu dari keterangan bentuk data integernya itu secara desimal itu nanti berapa, dari rentang waktu berapa sampai berapa, termasuk nanti ketika jenis berupa tegangan maupun input ya, tegangan maupun arus maksudnya, baik yang 0 sampai 10 volt maupun 4 sampai 20 mA itu nanti terdapat nilai integernya sendiri, rentangnya rentangnya sendiri. Misalkan untuk simulasi ini ya, karena menggunakan Logic Pro, kalau untuk AB itu dari min 32768 sampai dengan 32768 kan seperti itu. Dimana untuk jenis tegangan baik input maupun output dari 0 sampai 10 volt itu nanti rentangnya adalah 0 sampai 32764 dalam desimal. Dan untuk jenis arus yang 4 sampai 20 mA itu dari 3277 sampai 16384. Nanti setiap PLC punya kriteria tersendiri di dalam untuk nominal integernya ini, range-nya itu tergantung nanti dari setting PLC dan jenis PLC-nya. Ya, sehingga kalau misalkan ya saya bisa ini juga sama membentuk sebuah gradien ya, fungsi linear, maka bisa dicari dengan cara yang tadi. Maaf sama dengan y min persis dengan cara yang tadi ya. Nanti diperoleh persamaan gradiennya n-nya, kemudian dicari untuk nilai c-nya diperoleh sama, yaitu persamaan y sama dengan 327,64 dikalikan x. Maksudnya adalah di sini dikalikan x adalah berarti persamaan ini nanti bisa digunakan untuk mencari nilai keluaran. Berarti pada saat x sama dengan 0, berarti x sama dengan 0 itu kan berapa? Pada saat x itu kan input, berarti pada saat masukannya 0, tegangannya 0, berarti pada saat tegangannya 0 berarti sensor membaca 0 cm, berarti keluarannya adalah 0 volt. Lalu terus pembacaan di dalam ininya berapa, di dalam integernya itu, maka menggunakan persamaan ini nanti bisa diperoleh pembacaannya itu berapa dalam sini ya. Selanjutnya ini misalkan ya, masih dalam proses scaling, itu sebuah kendali berupa analog input dan output. Berarti inputnya itu nanti berupa sensor dengan transmitter yaitu 4 sampai 20 mA, outputnya itu berupa aktuator dari 0 sampai 10 volt. Sehingga nanti bisa dibentuk scaling seperti itu. Inputnya adalah tadi untuk data integer berupa arus itu dari 3277 untuk nominal 4 mA sampai dengan 16384 untuk 20 mA. Dan nanti linear dengan 4
sampai 20 mA. Kemudian ini di sisi inputnya, berarti di sisi sensornya. Kemudian adalah untuk outputnya berupa aktuator dari 0 sampai 10 volt. Berarti rentang waktunya tadi dari integernya 0 untuk 10 volt dan 0 untuk 0 volt, dan untuk 10 volt adalah 32764. Ya, ini pembacaan integernya, maka nanti terbentuk seperti ini. Caranya sama ya dengan yang tadi, berarti mencari GD-nya dan mencari persamaannya. Nanti diperoleh di sini ya. Mencari nilai C-nya ini yang berbeda karena tadi yang sebelumnya adalah 0 ya. Untuk mencari nilai C berarti untuk input 3277 ini sama dengan 0 ya, sebagaimana di dalam grafik. Pada saat transmitternya adalah 4 mA ya, nanti aktuatornya adalah 0 volt. Maka di sini dimasukkan X-nya 3277, kemudian Y-nya adalah 0, dimasukkan dalam persamaan awal, diperoleh C-nya adalah min 8191,62, sehingga persamaannya menjadi persamaan Y sama dengan 24497X min 8191,62, sehingga persamaan ini nanti bisa digunakan di dalam logika program ladder yang terdapat di dalam PLC tersebut. Tinggal menggunakan persamaan ini, sehingga untuk nominal input yang lain, misalkan di tengah-tengah ya, misalkan keluarannya adalah 10 miliampere maksudnya 10 miliampere, berapa nilai tegangannya yang terdapat di dalam aktuator. Dan dengan menggunakan persamaan ini tinggal dikalikan saja, sehingga nanti bisa diperoleh apa nominal keluaran yang harus diberikan di dalam sistem tersebut. Selanjutnya ini masih scaling. Ini pada PLC itu sudah terdapat instruksi ladder scaling ya, itu banyak tipenya ya. Untuk model Omron itu kalau nggak salah ada 3 scaling, itu masing-masing itu nanti digunakan untuk fungsi instruksi tersendiri, tetapi secara prinsip dasar sama. Nanti menentukan nilai max sama nilai min itu sendiri. Dan pada input output analog itu melakukan manipulasi dalam channel word ya. Ini kebetulan dalam ini 16 bit ya. Kemudian setelah manipulasi itu berupa instruksi move, itu perpindahan ya, nanti memori, kemudian compare yang kemarin kita pelajari, baik yang less than atau mungkin equal, not equal, nanti menggunakan, kemudian fungsi aritmetik sum, add, div, dan sebagainya. Ini adalah nanti manipulasi yang terdapat di dalam sistem otomasi, sehingga sebenarnya dengan melalui pola tadi, scaling tadi, itu nanti langsung bisa digunakan untuk memprogram logika dari PLC yang diinginkan. Termasuk di sini untuk scaling ini juga nanti bisa digunakan dan akan dijumpai pada ladder diagram yang terdapat instruksi controller PED. Itu nanti pasti ada fungsi scaling. Ya, baik, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Audio Jungle.